Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di media sosial @dikalamhati terkait dengan topik tausiah kita pada pagi hari ini teman hati. Saya bacakan satu di antaranya ya dok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa sekaligus untuk menurunkan berat badan. Apakah puasa saya sah? Silahkan dok. Tadi sudah dijelaskan sama dokter kan. Salah satu pola diet kita sebenarnya bisa yaitu dengan berpuasa. Nah ini niat puasanya itu untuk menurunkan berat badan nih, nilai pahalanya itu dapat nggak? Iya kan Rasul bilang dalam hadisnya ya kan, innamal a'malu binniyah. Jadi segala amal itu tergantung niatnya. Ya, kalau niatnya tujuannya untuk nurunin berat badan, ya udah berat badannya dapat, tapi pahala nggak dapat. Kan niatnya bukan karena Allah. Segala sesuatu perbuatan kita yang tidak diniatkan karena Allah, ya tidak akan mendapat pahala dari Allah, ya kan? Tetapi dapat penurunan berat badannya. Maka itu lebih bagus lagi puasa niatkan karena Allah dan mudah-mudahan badannya kurus gitu. Tapi Allah dulu yang disebut, gitu ya. Jangan Allahnya lupa. Ya kalau puasanya ya mungkin sah-sah saja, tapi pahalanya dapat atau tidak? Karena pahala itu identik dengan tujuan kita ibadah karena siapa? Ingat bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuan kita kan untuk Allah. Hidupku, matiku. Termasuk puasa, niatkan karena Allah. Kalau puasa bukan karena Allah, ya tadi nggak akan dapat pahalanya dari Allah. Tapi dietnya berhasil, gitu kan. Karena nggak makannya. Masih memberikan manfaat, tetapi kan pahala tidak didapatkan. Maka itu saran saya, kalau misalnya kita diet, niatkan karena Allah. Saya diet ini karena saya sudah berlebihan ya Allah. Engkau menyuruh saya untuk membatasi makan dan Engkau menyuruh saya untuk puasa. Saya niat puasa karena Engkau ya Allah. Mudah-mudahan saya sehat. Oke, begitu. Jadi begitu. Allahnya yang dulu nomor satu, kayak Yasir. Jangan Allahnya belakangan gitu kan. Mentang-mentang pengen diet kata Dokter Agus puasanya karena untuk diet. Nah itu janganlah. Niatkan dulu karena Allah. Ya kan? Untuk puasa sendiri kan ada beberapa jenis ya, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, terus puasa pertengahan bulan. Itu baiknya untuk penerapan puasa, ibadah sekaligus diet, baiknya seperti apa? Apakah semuanya dilakukan puasa Senin, terus Selasa puasa, terus Kamis puasa, atau seperti apa? Iya, puasa ini banyak nih. Bahkan dalam hadis itu, puasa ini balasannya dari Allah langsung. Bahkan ada surga yang dikhususkan buat orang yang rajin puasa. Ya, kalau kita menjalankan puasa yang standar, Senin Kamis sama Yaumul Bid, cukup itu. Tapi pengalaman saya sebagai praktisi kesehatan, saya mencoba menurunkan berat badan. Saya coba bandingkan puasa Senin Kamis sama puasa Daud, selang-seling puasa. Ternyata penurunan berat badannya lebih efektif tuh yang puasa Nabi Daud. Oh gitu, ya karena lebih banyak. Lebih banyak intake yang dibatasi, gitu kan, dengan pola makan yang sama. Jadi kalau bicara misalnya mana yang paling bagus, semuanya bagus. Tidak ada yang tidak bagus, ya kan? Yang nggak bagus yang nggak puasa. Puasa sangat bagus untuk pencernaan, ya. Jadi mengaktifkan tuh bakteri-bakteri baik. Puasa mengaktifkan beberapa hormon tubuh. Ya hormon pertumbuhan, hormon-hormon yang mungkin selama ini jarang sekali keluar pada saat kita tidak berpuasa. Ketika berpuasa keluar. Istirahat organ itu juga luar biasa, ya kan? Organ hati, organ pencernaan kita diistirahatkan walaupun itu sesaat. Tetapi ini cukup bagus untuk kesehatan. Ditambah lagi menurunkan kadar kolesterol bulu. Karena puasa itu juga bagus untuk menurunkan kadar kolesterol. Banyak sekali ya manfaat-manfaat dari tidak hanya puasa diet. ya. Karena ada orang yang diet tapi penyakitan banyak. Mending puasa, amalnya dapat, ibadahnya dapat, sehatnya juga dapat. Betul, tapi niatkan karena niatnya karena Allah Subhanahu wa itu taala. yang paling penting. Terus aktifkan metabolisme dengan apa? Olahraga. Jangan lupa berolahraga. Karena itu salah satu mekanisme untuk mengaktifkan metabolisme kita yang melambat. Makannya dibatasi, juga olahraganya juga nggak jalan, juga nggak bisa hancur itu lemak-lemak yang ada di dalam tubuh. Jadi memang semakin bertambahnya usia akan semakin sulit untuk menurunkan berat badan karena metabolisme semakin melambat. Maka itu mumpung muda jangan sampai terlanjur ketika sudah tua. Sejak dini itu. Makanya tadi ada artikel bagus tuh.
untuk mendapatkan manfaat 10 tahun yang akan datang. Betul. Sejak dini diatur diet. Berarti dok, kita. untuk yang metabolismenya sudah melambat, pola dietnya itu dengan berpuasa juga tetap masih bisa dilakukan Bisa ya? dilakukan dengan berpuasa, karena itu menghambat dari sisi intake, tetapi metabolisme bisa diaktifkan dengan kita berolahraga. Oke. Jadi metabolisme aktif ketika berolahraga. Nah menarik nih, nanti kita bikinin lah satu episode khusus untuk membahas soal berolahraga yang sehat cara islami. Begitu ya dok ya? Ya, setuju Kak Yasir. Terima kasih Dokter Agus atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya terkait dengan bagaimana pola diet yang baik. Intinya bagaimana kita mencontohkan bagaimana pola diet yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata memang Islam sudah mengajarkan bagaimana kita menjaga tubuh kita dan juga mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan.